Halo cat lovers, selamat datang di rumah kita. Sebagai pecinta kucing, kita pastinya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kesehatan dan juga kesejahteraan kucing kita. Mulai dari makanan, tempat yang layak, dan juga rasa sayang kita. Tapi ada nih beberapa hal yang kita sebagai orang tua suka sengaja atau lupa melakukan banyak kesalahan dalam pemeliharaan anabul kesayangan kita. Berikut ini bahan evaluasi deh buat kita bersama supaya jadi paw parents yang lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama, kamu nggak punya dokter langganan dan jadwal check up yang rutin. Ini penting banget. Anabul kita itu butuh vaksin, butuh steril, dan juga check up yang rutin supaya kesehatannya tetap terjaga. Seberapa sering nih kamu baru tahu kucing kamu sakit kalau udah parah? Atau tiba-tiba kucing kamu mati? Seberapa sering kamu ngalaminnya? Mungkin karena kamu selama ini nggak pernah tuh ngelakuin yang namanya rutin check up ke dokter. Atau juga lebih bagusnya kalian itu cari aja dulu dokter di sekitar kalian lewat Google. Kalian cari rating yang tertinggi atau review yang bagus. Kalian juga bisa coba di aplikasi Halodoc. Di sana kalian bisa konsul gimana tentang kesehatan kucing kalian sehari-hari. Jangan sampai enggak, karena kita tahu kucing itu butuh banget yang namanya perawatan luar dan dalam. Jadi sebisa mungkin kalian punya jadwal yang rutin dan juga dokter langganan. Yang kedua, tidak memberikan makanan sesuai sama jenis kucing kamu. Ini tuh sering kejadian sama kucing yang bulunya panjang. Banyak banget emang yang bikin kita tuh tergiur sama makanan murah. Tapi sekali lagi, makanan yang kita kasih itu belum tentu mensupport kesehatan bulu mereka atau kebutuhan yang ada di dalam diri mereka. Memang kita bakalan lebih hemat karena harganya murah kan, dompet jadi nggak gampang kempes. Tapi asupannya nggak tepat, sesuai kebutuhan sama kucing kamu. Bisa jadi karena salah makan kucing kamu diare, muntah, atau bahkan ada penyakit dalam lainnya karena kandungan makanan itu tidak cocok sama kebutuhannya dia. Mulai sekarang kita harus rubah sesuai sama kebutuhan kucing kita di rumah. Yang ketiga, ukuran litter box-nya kekecilan dan juga kalian tuh jarang untuk ngebersihinnya. Maksudnya jarak antara kalian bersihin pagi mungkin ke siangnya terlalu lama. Jadinya numpuk tuh, udah litter box-nya kecil terus numpuk lagi. Ini tuh sering banget aku lihat teman-teman aku atau cat lovers yang lainnya yang sering nanya-nanyain aku di Instagram. Kalau kucingnya itu kecil, biasanya mereka kasih litter box kecil juga. Dan itu sering banget dipakai sampai dewasa. Sebenarnya malah lebih boros, kalian bisa belinya jadinya 2 kali pas dia dewasa. Lebih baik pas dia masih kecil, udah langsung beli yang gede aja. Selain dia juga bisa menyesuaikan diri dengan lebih nyaman dari kecil, pas udah gedenya kepake juga tetap. Jadi kalian nggak perlu beli-beli lagi, dan ukuran yang besar itu bikin mereka jauh lebih nyaman dan nggak cari kayak tempat pelarian untuk pup di tempat lain selain di area yang sudah disiapkan. Poin yang keempat, kucing yang nggak nurut seringnya dicap nakal atau dicap nggak pedulian. Sebenarnya banyak banget nih kasusnya cat lovers yang aku kenal itu pengen banget kucingnya tuh nurut kayak kucing-kucing cat lovers lainnya. Memang ada sebagian kucing itu yang punya sifat kayak anak balita, mereka cenderung lebih manja, mereka lebih suka disentuh, mereka bahkan ada yang suka dan betah banget digendong. Tapi bukan berarti semua kucing harus seperti itu. Dan kalaupun kucing kamu nggak mau dibegituin, maksudnya nggak mau digendong, terus nggak mau terlalu intens sama kamu, belum tentu mereka nggak sayang sama kamu. Karena balik lagi, kucing itu makhluk yang independen. Dan kita harus menghargai karakteristiknya karena dia memang diciptakan sesuai sama alamnya. Jadi kita jangan memaksakan diri untuk bikin mereka jadi seolah-olah manusia. Itu bakal bikin mereka nggak happy dan stres. Kalian pun juga jadinya bakalan. Poin yang kelima adalah kita sering banget cepat menyerah kalau misalnya kucing kita sakit. Apalagi nih secara umum ya, yang paling sering aku temuin kalau kucingnya jamuran itu buru-buru dibuang. Padahal sebenarnya ngobatin skabis atau jamur itu nggak sulit loh. Ada salepnya atau bisa suntik jamur. Nah itu poin yang pertama tadi penting banget. Kalian harus punya dokter langganan. Dari awal kalian pelihara kucing, kalian harus udah yang namanya observasi tentang dokter yang ada di sekitar kalian, obat-obatan apa yang harus kalian siapin di rumah.
dan kira-kira vitamin apa yang cocok untuk kucing kalian, dan juga pastinya harganya cocok sama budget kalian. Jangan sampai pas udah jamuran, udah demam, baru sakit dikit atau dia tabrakan, kalian nggak mau bertanggung jawab padahal mereka masuk ke rumah kalian itu karena keinginan kalian. Jadi usahakan jadi paw parents yang bertanggung jawab. Poin yang keenam adalah kita sering malas untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perawatan kucing kita. Contoh, misalnya nih, kita udah kasih makan, kita udah bersihkan litter boxnya, kemudian kita udah ajak main, kita udah sayang-sayang, udah kita grooming, kita udah ngerasa, oh, gue udah jadi paw parents yang baik. Padahal banyak hal yang harus kita tambah terus setiap hari. Entah itu pengetahuan tentang asupan makanan baru, entah apa kebutuhan kucing kamu yang benar-benar diperlukan di dalam tubuhnya, entah kalian bisa browsing menu-menu baru untuk bikin di rumah, probiotik atau vitamin apa yang cocok sekiranya untuk kucing kamu, apalagi untuk kucing ras ya, entah untuk bulu yang panjang, entah bulu yang pendek, entah untuk kucing indoor, itu kan biasanya asupan makanannya beda-beda. Kalau kita nggak nambah ilmu pengetahuan tentang hal-hal seperti itu, kucing kalian bisa aja suatu saat kena gangguan, entah sakit apa, kita nggak tahu mesti ngapain karena kita kurang ilmu. Terus tadi kita kurang untuk menambah pengetahuan supaya kucing kita jauh lebih sehat. Jadi mulai sekarang jangan lupa untuk terus tambah ilmu, karena udah banyak banget sumber informasi kayak YouTube, Instagram, bahkan di TikTok pun ada banyak orang-orang yang share perawatan kucing. Jadi jangan males ya. Poin yang ketujuh adalah kita tidak pro steril dan malah menyalahkan kucingnya. Kita sebagai owner, kita wajib pro steril supaya nggak nambah populasi, minimal untuk di rumah kita aja deh, karena kita harus mengukur kemampuan kita dalam memelihara kucing. Nah, kalau misalnya kita udah nggak steril mereka, kemudian merekanya tambah banyak melahirkannya, udah banyak anaknya, terus kita capek di tengah jalan, bosen, dan kita nggak bertanggung jawab lagi, kita akan buang mereka, atau kita kasih-kasih ke orang tanpa kita jelas gitu kondisi kesehatan si kucing ini seperti apa, akan menimbulkan masalah baru nantinya. Ujung-ujungnya kalau orang yang kalian hibahkan itu nggak bisa ngurus mereka juga, mereka akan jadi kucing jalanan lagi, dan lagi-lagi overpopulasi itu nggak bisa kita hindarin. Makanya penting banget untuk kita pro steril, karena selain bikin populasinya itu lebih terjaga, banyak banget manfaat lain tentang steril. Itu bisa bikin kucing kamu usianya lebih panjang, mereka nggak gampang kena kanker, banyak banget manfaatnya. Aku bakalan bahas manfaat steril dan vaksin di video berikutnya, atau kalian bisa komen aja di bawah kira-kira apalagi nih yang bisa ditambahin, kesalahan dan juga hal-hal yang sering kita lupain sebagai paw parents, dan komen juga tentang video apa berikutnya yang kalian pengen tahu dari channel ini. Teman-teman, itu dia 7 poin yang paling penting menurut aku yang harus kita inget terus sebagai paw parents supaya kita terus jadi paw parents yang baik dan juga kucing-kucing kita aman dan terjaga di rumah. Gimana pun caranya, semaksimal mungkin sesuai budget kita dan sesungguh-sungguhnya kita memelihara. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!